Masih di Kompas Petang, Saudara, kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis menyebut kondisi Putri Chandrawati masih terguncang dan mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya. Pihak kuasa hukum dan tim psikolog masih menunggu keputusan LPSK terkait kelanjutan proses asesmen pengajuan permohonan perlindungan saksi korban terhadap Putri. Hasil komunikasi atau konsultasi kami dengan psikolog, makanya kami meminta psikolog hadir mendampingi untuk menjelaskan kondisi klien kami yang saat ini masih keadaan terguncang dan trauma berat. Nah, sehingga tadi di dalam sudah kami jelaskan, psikolog sudah menjelaskan. Tim khusus Mabes Polri merampungkan uji balistik atas insiden penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Hasil uji akan disampaikan setelah seluruh proses penyidikan berjalan. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan uji balistik baru pertama kali dilakukan setelah beberapa kali polisi melakukan olah TKP hingga prarekonstruksi. Uji yang dilakukan tim Inafis, dokter forensik dan penyidik Mabes Polri mengedepankan aspek kehati-hatian dan kecermatan. Dari hasil uji balistik yang dilakukan hari ini, polisi bakal mengumumkannya secara komprehensif nanti. Polisi menyebut uji balistik dilakukan hari ini untuk mengetahui sudut, jarak tembakan, dan sebaran pengenaan peluru yang ditemukan di TKP, yakni dari senjata api Glock 17 dan HS-9. Senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata HS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan. Yang kedua, jarak tembakan. Kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini. Untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir Yosua, polisi hari ini melakukan uji balistik sementara LPSK meminta keterangan istri Verdi Sambo namun tak hadir. Kita tanyakan langsung pada Wakil Ketua LPSK, ada Susila Ningtyas. Selamat sore, Mbak Susi, apa kabar? Ya, Bu Susi, saya mau tanya soal hari ini alasan istri Irjen Verdi Sambo, Bu Putri, kenapa tidak hadirnya? Kebetulan memang kami tidak menjumpai secara langsung utusan dari Bu Putri, tapi yang pasti memang kami sudah melayangkan surat undangan untuk pemeriksaan kepada beliau terkait dengan asesmen psikologis dan mungkin ada wawancara sedikit dari kami, ada yang perlu kami dalami lebih lanjut terkait dengan permohonan perlindungan yang beliau sampaikan melalui kuasa hukumnya. Oke, kuasa hukum tadi bertemu dengan siapa dan menyampaikan apa saja? Kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, Mbak. Banyak hal yang kami percakapan kami kan banyak yang harus kami rahasiakan karena ini menyangkut perlindungan saksi dan korban, menyangkut permohonan perlindungan yang disampaikan kepada LPSK. Pada intinya sebenarnya kami meminta informasi lebih lanjut harusnya kepada Ibu Putri secara langsung. Nah, selain itu kami juga mau melakukan asesmen psikologi kepada beliau, tetapi memang sepertinya masih belum bisa hadir secara langsung ke LPSK dan berhalangan seperti itu. Karena diwakilinya tadi oleh kuasa hukum juga psikolog. Sebenarnya untuk permohonan ke LPSK yang bersangkutan ini harus hadir minimal sekali atau seperti apa prosedurnya, Bu Susi? Ya, sebenarnya begini Mbak, ini kan kami masih dalam proses penelahan permohonan perlindungan ya. Jadi kami perlu mengecek beberapa hal, kami perlu mengumpulkan beberapa informasi terkait dengan beberapa hal, yaitu satu terkait dengan apakah pemohon ini, yang dalam hal ini adalah Ibu Putri, memiliki informasi penting untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya. Yang kedua, beliau ini statusnya sebagai apa, ini perlu kami dalami karena sampai detik ini kan masih kami belum dapat informasi detail terkait dengan perkembangan proses penegakan hukumnya. Terus kemudian jika ada ancaman, memang seperti apa ancamannya terhadap beliau atau pada keluarganya. Yang berikutnya juga kami harus mengecek terkait dengan
ini ya, kalau memang beliaunya ini korban, kami perlu untuk melakukan asesmen baik medis atau psikologis kalau memang beliaunya mengalami penderitaan psikis maupun mengalami fisik ya, penderitaan fisik. Nah, terakhir juga kami mengecek juga soal track record. Nah, ini memang seringkali tidak hanya sekali Mbak Friska, bisa beberapa kali, bisa juga sekali kami ketemu terus kami sudah dapat informasi yang kami butuhkan, yang harus kami telaah. Jadi tidak bisa kita kita bilang satu kali atau dua kali. Jadi perlu bisa saja dalam satu kasus beberapa kali kita perlu bertemu dengan pemohonnya secara langsung. Bisa saja satu kali sudah cukup. Dan juga penelaahan yang kami lakukan itu juga tidak hanya kepada pemohon ya, tapi juga pada berbagai pihak yang terkait, utamanya aparat penegak hukum yang menangani kasus ini. Oke, jadi butuh penelaahan komprehensif. Saat ini juga kita bergabung dengan Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Pak Bambang, selamat petang. Selamat petang, Mbak Friska. Ya, Pak Bambang, tadi saya berbicara dengan Ibu Susi soal LPSK yang memanggil istri Irjen Ferdisambo. Kalau ke Pak Bambang, saya mau tanyakan soal hari ini juga kan diadakan uji balistik. Nah, secara sederhananya uji balistik ini apa dampak yang paling besarnya dalam proses penyidikan? Tentunya dalam uji balistik ini nanti kita akan mengetahui bagaimana proyektil itu bergerak dari senjata api, kemana sasarannya, arahnya mana, jaraknya berapa, dan membentur apa, itu nanti akan ketahuan di situ. Makanya sejak awal kan saya sampaikan bahwa olah TKP ulang itu perlu dilakukan, bukan hanya otopsi ulang, tapi olah TKP ulang. Dan itu juga harus disaksikan saksi-saksi independen ya. Jangan sampai tanpa ada saksi sehingga memudarkan kepercayaan masyarakat. Olah TKP ulang dibutuhkan untuk mengetahui arah peluru itu dari mana. Uji balistik tanpa ada olah TKP ulang, kita tidak akan mengetahui dari mana peluru itu berasal, dari jarak berapa, terus membentur apa. Kan di situ sangat banyak, ada sekitar 12 peluru kan yang berada di TKP itu. Ada 5 peluru untuk korban, 7 peluru yang konon ditembakkan oleh korban gitu. Kemana saja, apakah benar yang disampaikan di cerita-cerita awal itu apakah benar. Makanya olah TKP ulang itu perlu juga dilakukan berbarengan dengan uji balistik seperti itu. Olah TKP ulang ini berbeda dengan prarekonstruksi yang sudah dilakukan sebelumnya? Sangat berbeda. Dalam olah TKP ulang ini tentunya harus menyertai saksi-saksi dan tidak perlu tersangka, karena bagaimana posisi korban, bagaimana menurut saksi tembakan itu diarahkan, senjata apinya dari mana, pelurunya kemana saja, itu ada di olah TKP ulang. Terus ceceran darah itu sampai kemana saja. Tentunya hal-hal seperti itu yang perlu diungkap, dan sampai sekarang kan belum dilakukan oleh kepolisian seperti itu. Ada sejumlah data yang setidaknya sudah dibuka ke publik. Misalnya Komnas HAM bilang bahwa kemungkinan ini ditembak dari jarak yang berbeda-beda. Itu bisa dijawabnya dari uji balistik itu, Pak Bambang? Saya rasa uji balistik nanti akan menjadi pelengkap ya dari olah TKP ulang itu. Oke, tapi harus diimbangi olah TKP ulang agar bisakah dikatakan begini, olah TKP ulang sama uji balistik itu saling melengkapi sequence yang hilang, begitu? Betul. Dari situ nanti kita ada data lebih cermat dan lebih akurat bagaimana proses terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban itu. Termasuk kalau kan sudah disebut juga tadi oleh Kadif Humas Polri soal senjatanya Glock 17 dan HS9. Ini seperti apa karakteristiknya dan apa dampaknya dengan tembakan yang bisa terjadi di ruangan yang kalau kita lihat rumah itu kan ruangannya sempit begitu ya, ruangan terbatas begitu? Mungkin itu ditanyakan ke ahli balistik ya. Saya tidak masuk ke sana, ini teknis sekali. Tapi secara umum
Glock 17 itu memiliki jarak tembak sampai 25 meter ya. Jadi kalau dalam jarak dekat tentunya sangat dahsyat sekali akibatnya gitu loh. Dan sampai 25 meter tembak tepat itu kan berarti ada rekoset di situ kan, seperti itu. Oke, dan inilah nanti akan digali ya, 25 meter bahkan tadi ya jaraknya. Kalau Bu Susi, tadi kan artinya masih butuh keterangan dari berbagai pihak, tidak hanya pemohon saja, tapi juga orang-orang lain di sekitarnya. Sampai sekarang kalau bisa dibagikan ke publik artinya belum cukup data assessment terhadap istri Pak Ferdi atau Bu Putri ini? Belum cukup Mbak, karena kami perlu mereview temuan-temuan yang ada dan koordinasi yang kami lakukan juga masih belum cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keterangan yang kami butuhkan sehingga kami bisa memutuskan permohonan perlindungan ini dengan lebih adil seperti itu Mbak. Izin saya konfirmasi ulang, kalau permohonan Bu Putri ini masuk ke LPSK tepatnya tanggal 14 Juli 2022 Mbak. Oke, 14 Juli. Kalau untuk yang Barada Eliezer juga tanggal yang sama, betul ya Bu Putri? Selisih sehari. Bu Susi ya? Oh, selisih Ya, sehari? selisih sehari, iya. Oke, sehari itu artinya tanggal 13 atau tanggal 15? Kalau tidak salah tanggal 13 Juli. Nah, untuk yang Barada Eliezer juga sampai sekarang statusnya belum di ACC begitu? Belum. Kami masih melakukan penelaahan sampai detik ini dan belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan ataupun menolak. Karena memang kami masih memiliki batas waktu ya sampai 30 hari kerja untuk melakukan penelaahan menurut SOP kami. Jadi kami masih ada waktu untuk mengumpulkan semua keterangan dan informasi terkait dengan kasus ini sehingga kami memiliki cukup bahan untuk memutuskan terkait dengan 2 permohonan perlindungan ini. Oke, 30 hari betulkah waktu maksimal yang dibutuhkan LPSK untuk meng-ACC ataupun menolak? Betul, 30 hari kerja Mbak, tetapi dalam beberapa hal kita juga bisa memperpanjang jika masih kita butuhkan. Tetapi kalau jika cukup informasi yang kita dapat, keterangan yang kita dapat, maka bisa kita putuskan setelah 30 hari kerja tersebut. Oke, jadi masih ada kemungkinan perpanjangan, kalaupun misalnya belum cukup tadi data-data asesmennya ya. Iya. Pak Bambang, lihatnya uji balistik yang dilakukan hari ini, kalau kita bicara soal penyidikan, ini jadi langkah majukah atau sebenarnya masih banyak yang kurang? Kalau kita katakan ini kan pengungkapannya cukup rumit pada akhirnya publik melihatnya. Betul ya, karena melibatkan banyak pihak dan tampaknya juga penyidik hati-hati, terutama tim khusus maupun Komnas HAM. Ya, saya lihat sampai sekarang memang belum ada kemajuan yang signifikan ya terkait penyidikan ini. Tersangka sudah ada, tersangka belum ada, tapi pengakuan siapa yang menembak kan sudah ada gitu. Makanya saya melihat bahwa ini masih stagnan, tidak ada perkembangan selama 3 minggu ini, tidak ada perkembangan karena tersangka pun belum juga ditetapkan gitu. Uji balistik atau forensik tentunya itu beriringan dengan penyelidikan dan penyidikan ya. Karena pengakuan penembak ini sudah ada gitu. Kenapa itu tidak dilakukan dulu oleh kepolisian? Itu yang membuat tanda tanya publik kan. Ya, seperti itu. Sebenarnya uji balistik dilakukan tapi belum ada tersangkanya, itu lumrah terjadi atau sebenarnya harusnya kalau sudah naik status penyidikan kan biasanya sudah ada tersangkanya, begitu ya Pak Bambang? Tidak menjadi masalah ya, bisa beriringan seperti itu, forensik, balistik sama forensik bisa diberiringan gitu. Peluru itu ada sebagian yang berada di tubuh korban, misalnya seperti itu kan bisa dilakukan uji balistik seperti itu. Tapi pengakuan tersangka yang sudah dilakukan kemarin itu seharusnya menjadi poin tersendiri untuk mempercepat bukan pengakuan tersangka ya, pengakuan penembak itu untuk mempercepat kepolisian untuk segera mentersangkakan penembaknya. Saya mau coba ambil benang merah ini, saya tanyakan ke Bu Susi. Kan LPSK juga memantau status hukumnya apa begitu ya dari Barada Eliezer dan Ibu Putri dalam kasus ini. Ada 3 laporan tindak pidana dalam kasus terkait Brigadir Yosua. Kalau penyidikannya lebih panjang lagi, belum ada tersangka dalam waktu lama, apa artinya asesmen LPSK juga bisa mundur begitu? Ya, saya lihat sampai sekarang memang belum ada kemajuan yang signifikan ya terkait penyidikan ini. Tersangka sudah ada, tapi pengakuan tersangka yang sudah dilakukan kemarin itu seharusnya menjadi poin tersendiri untuk mempercepat kepolisian untuk segera mentersangkakan penembaknya.
Ya, kami begini Mbak, kan sampai detik ini masih belum jelas nih prosesnya. Ya, Apakah ini masuk ke penyelidikan atau penyidikan. ya. Sebenarnya kalau sudah masuk ke penyelidikan atau penyidikan, tapi itu sudah jelas ada tindak pidana yang memang akan disidik untuk kasus ini, maka tanpa menunggu harus ada penetapan tersangka, kita bisa memutuskan juga. Jadi memang karena pada prinsipnya perlindungan saksi dan korban itu yang diberikan oleh LPSK adalah dalam kaitannya proses penegakan hukum pidana. Jadi kalau memang tidak ada proses penegakan hukum pidana, maka memang kami tidak bisa memberikan perlindungan. Itu sebabnya kami juga sangat tergantung dengan proses pengungkapan dan proses penegakan hukum pidananya itu, Mbak. Jadi ini sangat kait-mengkait dengan yang dilakukan oleh LPSK, karena kalau masih belum ada arah bahwa ini bisa ditetapkan sebagai tindak pidana, itu memang kita kemungkinan untuk memberikan perlindungan tidak bisa. Tetapi kalau memang ada arah ini, memang ada proses penegakan hukum pidananya dan memang ada tindak pidana gitu ya, meskipun belum ada penetapan siapa yang jadi tersangka dalam proses ini, nah itu kita bisa memberikan perlindungan seperti itu, Mbak. Barreskrim juga kan menyebut bahwa ini sudah naik penyidikan, tapi belum diumumkan tersangka. Tapi Betul, Bu Susi, untuk menentukan statusnya misalnya Barada Eliezer yang diduga terlibat baku tembak langsung dengan Brigadir Yosua, ini akan sangat bergantung pada statusnya apakah dalam kasus ini? Karena kan kalau LPSK berarti hanya saksi dan korban saja, yang diduga tersangka tidak bisa, begitu sederhananya? Betul, itu dia Mbak. Jadi kalau masih belum jelas status Barada ini sebagai saksi kah, sebagai korban kah, atau sebagai pelapor kah, atau bahkan sebagai ini misalnya Terduga pelaku? kita belum tahu semuanya kan. Jadi ini masih belum jelas. Nah itu yang kami susah juga memutuskan kalau dengan situasi ini. Pun ketika yang bersangkutan misalnya juga sebagai tersangka, tapi kemudian ada kasus lain, ini dalam konteks umum ya Mbak ya, bukan dalam konteks kasus ini ya. Misalnya yang bersangkutan ini bisa saja menjadi justice kolaborator misalnya kalau memang ada tindak pidana lain atau ada pelaku lain yang lebih besar misalnya dalam konteks umum ya. Jadi dia pelaku, dia pelaku, bagian dari pelaku, tetapi dia memiliki bukan pelaku utama misalnya dan mau mengungkap kejahatan yang diketahuinya. Oh ya, Itu posisi bisa justice saja collaborator bisa juga ya, begitu ya? Betul, justice collaborator. Jadi ini masih dibuka banyak kemungkinan karena sampai detik ini kan belum ada penetapan ya yang bersangkutan ini sebagai saksi, korban, ahli atau pelapor dan sebagainya dalam kasus ini seperti itu. Karena kami membutuhkan itu Mbak salah satunya. Oke. Pak Bambang lihatnya jadi apa yang sebenarnya harus dilakukan tim khusus dalam proses penyidikan maupun Komnas HAM yang menyelidiki kasus ini? Memang masing-masing harus independen ya. Komnas HAM menjalankan tupoksinya, tim khusus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Kapolri. Makanya Presiden juga sudah menegur Kapolri untuk segera menuntaskan kasus ini. Makanya setelah itu Kapolri juga harus segera mempercepat dan proses ini bagaimana tim khusus itu menyelesaikannya secepat mungkin. Apakah jangan sampai menunggu ada teguran Presiden kembali atau molor-molor terus sampai 17 Agustus. Itu kan sangat menyakitkan kita semuanya, 17 Agustus dengan hadiah yang sangat menyedihkan kalau ini tidak terungkap seperti itu. Makanya tim khusus harus segera bertindak lebih cepat gitu. Kalau kemarin penyelidikan itu sebagian dilakukan oleh Polda Metro, sekarang ditarik ke Barreskrim. Ini saya rasa adalah langkah yang cukup bagus gitu. Hanya saja tidak hanya itu saja, tapi percepatan yang lainnya juga harus dilakukan seperti itu. Bukan hanya diambil alih oleh Barreskrim ya, tapi harus cepat juga pengungkapannya. Kembali lagi soal olah TKP. Sejak awal kan olah TKP itu ada salah SOP kan, tidak mengajak saksi-saksi. Kalau beberapa seminggu yang lalu ada otopsi ulang, makanya olah TKP ini juga harus dilakukan untuk meluruskan hal-hal yang salah yang kemarin dilakukan itu, sehingga asumsi-asumsi liar itu tidak berkembang kemana-mana seperti itu. Oke, untuk mengembalikan kepercayaan publik juga begitu ya, Pak Bambang. Kalau dari Bu Susi, kalau dari LPSK, jadi sekarang apakah
bergantung pada penyidikan ini, artinya menunggu sampai statusnya ada, atau peran aktifnya seperti apa agar asesmen juga bisa sambil berjalan? Itu salah satu faktornya, Mbak, karena kita juga perlu memastikan proses penegakan hukumnya. Yang lainnya adalah keterangan-keterangan dari pihak pemohon itu sendiri. Yang kedua juga keterangan-keterangan dari pihak-pihak lainnya yang terkait dengan kasus ini yang bisa mendukung apa yang dibutuhkan oleh LPSK, keterangan dan informasi yang dibutuhkan oleh LPSK, sehingga LPSK memberikan keputusannya itu lebih tepat dan adil seperti itu. Oke, dan kalau tadi ada perpanjangan misalnya lewat dari 30 hari, itu prosesnya yang menentukan LPSK atau harus ada permohonan kembali? Tidak, jadi kami akan di internal kami akan memutuskan apakah ini perlu diperpanjang atau tidak, seperti itu. Biasanya kami akan analisis dari proses yang sudah ada, nanti akan disampaikan di rapat pimpinan LPSK. Nah, nanti kami kemudian melihat misalnya perlu dilakukan perpanjangan, maka kita akan putuskan untuk perpanjangan. Tetapi jika kami memandang tidak perlu lagi perpanjangan, kita sudah cukup mendapatkan informasi dan keterangan yang kita butuhkan, yang kami butuhkan, maka kami bisa memutuskan saat itu. Oke, semoga bisa segera diputuskan, baik itu dari penyidikannya. Kalau Presiden sudah bilang cepat, masa aja nggak diusut secara tuntas, begitu pula dari LPSK menentukan status asesmen dari para pemohon. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, terima kasih Ibu Susi Landing Tias telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang.